Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kembali lagi bersama saya Cindy Dakrus, mahasiswa semester 4 dalam Sarapan Rohani bersama STT Paulus Jakarta. Pagi hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Sebelum itu saya ajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, dan kami bersyukur untuk kesempatan Tuhan berikan bagi kami sehingga pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan mau tolong dan memberkati baik hamba sebagai pengkhotbah dan anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkannya. Biarlah firman-Mu dapat menjadi pedoman dan berkat bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini terdapat dalam Titus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-6. Titus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-6 dengan perikop kewajiban orang tua, pemuda dan hamba. Ayat yang ke-6, demikianlah juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman Tuhan hari ini saya beri tema penguasaan diri di era milenial. Bapak Ibu yang diberkati, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, menguasai diri merupakan kemampuan seseorang dalam mengendalikan dirinya sendiri, di mana kontrol perilakunya dipegang oleh dirinya sendiri, bukan oleh orang lain. Entah itu orang tua atau orang terdekat lainnya. Penguasaan diri juga sering dimaknai dengan kesabaran atau menahan amarah. Dalam kamus Alkitab, penguasaan diri diartikan sebagai tindakan untuk mengekang diri dari keinginan duniawi. Pada era milenial ini, penguasaan diri sangatlah sulit untuk dilakukan di kalangan muda-mudi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa? Karena banyak sekali hal duniawi yang membawa kenikmatan yang berujung pada dosa. Rasul Paulus dalam suratnya kepada Titus menasihatkan para pemuda untuk menguasai diri dalam segala hal. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa saja yang harus kita kuasai dalam diri kita agar kita tidak jatuh dalam dosa? Kita akan melihat beberapa hal penting yang harus dikuasai oleh para muda-mudi, terkhususnya kita semua sebagai orang percaya. Hal yang pertama adalah pikiran. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pikiran juga merupakan pusat kontrol dalam kehidupan manusia. Jika kita tidak bisa menguasai pikiran kita, maka kita tidak bisa menguasai tindakan kita. Seperti salah satu surat Paulus dalam 2 Korintus 10 ayatnya yang ke-5b yang berkata bahwa kami menawan segala pikiran dalam menaklukkannya kepada Kristus. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jika pikiran kita terus diisi oleh kebenaran firman Tuhan, maka setiap tindakan dan perbuatan kita akan terarah dan terkontrol sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita fokuskan pikiran kita kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan kita hari-hari. Bagian yang kedua yang harus dikuasai oleh kita sebagai orang percaya yaitu lidah atau ucapan kita. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, lidah merupakan salah satu organ terpenting dalam tubuh manusia. Karena lidah merupakan indera pengecap atau perasa. Nah, seringkali lidah menjadi satu objek yang dilupakan. Namun nyatanya lidah dapat membuat suatu kesukaran yang besar atau masalah bagi seseorang jika dia tidak dapat mengontrol perkataannya. Nah, Rasul Yakobus mengibaratkan lidah itu seperti api. Karena betapa kecilnya api dapat membakar hutan yang besar. Nah, banyak sekali masalah yang terjadi dalam kehidupan kita diakibatkan oleh perkataan yang kita keluarkan. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebisa mungkin pergunakan dan kendalikan lidah kita atau ucapan kita. Gunakan lidah kita untuk memuliakan nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan, dan biarlah setiap perkataan kita membawa berkat bagi banyak orang dan bukan kutuk. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan, bagian ketiga yang harus dikuasai oleh kita sebagai orang percaya, yaitu mata. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mata merupakan salah satu organ penting juga dalam kehidupan manusia. Tanpa mata, manusia tidak dapat melihat. Entah melihat dirinya sendiri atau melihat kebesaran Allah lewat ciptaannya. Nah, Alkitab menggambarkan mata sebagai pelita tubuh. Karena dari mata, kita dapat melihat hal yang baik maupun hal yang tidak baik. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jika kita tidak dapat menguasai mata kita, maka kita akan mudah terjerumus dalam dosa. Terlebih bagi kita, para muda-mudi zaman sekarang ini.
Alangkah lebih baiknya jika mata kita dapat kita pakai untuk membaca kebenaran firman Tuhan siang dan malam, agar dari mata kita terpancar terang Allah. Dengan demikian Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini sangat menegur saya dan kita semua. Serta firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita untuk dapat menguasai diri kita, terlebih menjaga pikiran kita, menjaga lidah atau ucapan kita dan juga mata kita dari dosa, supaya kita berkenan kepada Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Amin, untuk kebenaran firman Tuhan.